Ya, shalom, puji Tuhan teman-teman semua. Shalom. Ada sukacita siang hari ini, amin. Coba bangkit berdiri dulu semuanya. Berikan tos kanan kiri muka belakang, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mengasihimu. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali teman-teman. Mari kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan bersama-sama. Mari kita pastikan apa yang keluar dari lidah bibir kita itu keluar dari hati kita dengan segenap hati. Kita berikan kepada Tuhan. Sebab Dia sangat baik, teramat baik bagi kita. Tuhan Yesus yang baik. Kami sangat bersyukur kepada Engkau. Kalau sampai detik ini kami ada, semua karena kasih dan anugerah-Mu. Kekuatan kami sumbernya dari Tuhan. Apa yang dapat kami makan, minum, pakai, semua datangnya daripada Engkau. Kesehatan kami, perlindungan yang Kau berikan bagi kami. Tuhan, dengan apa kami balas semua kebaikan yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Siang ini Tuhan, kami rindu bersama-sama menaikkan rasa terima kasih kami, ucapan syukur kami melalui puji-pujian, penyembahan kami, sorak-sorai kami. Kami tujukan hanya bagi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya saat kami memuji dengan segenap hati kami, Engkau bertahta di atas setiap puji-pujian yang kami naikkan Bapa. Ada pemulihan, ada kekuatan yang baru, ada mujizat yang terjadi dalam kehidupan kami. Ada damai sejahtera yang Kau berikan yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat memerlukan Engkau Tuhan. Engkaulah yang layak terima pujian dan sembah kami. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Terima kasih. Oh, terima kasih Bapa. Sebab Engkau baik. Sebab Engkau baik Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami perlu kasih-Mu Tuhan. Kami perlu kasih-Mu Bapa. Haleluya Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak bersyarat, tak bersyarat. Tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan
Tuhan tak bersyarat, si Tuhan tak bersyarat. Ya Tuhan, tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih Tuhan. Di atas pujian, dengan segenap hati kami katakan, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan ku mulia, terus dan sempurna mengasihi. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dengan segenap hati katakan, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima. Terpujilah Kau Tuhan, Tuhan Yesus. Amin, amin, haleluya. Di atas pujian, oh, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima. Terpujilah Kau Tuhan, Tuhan, hanya Kau yang layak terima pujian dan sembah kami Tuhan. Di atas pujian, oh, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima. Katakan sama-sama, salibmu Tuhan, salibmu, kemenanganku, kemenanganku. Amin, haleluya. Bilurmu, kesembuhanku, salibmu Tuhan, salibmu, kemenanganku. Bilurmu, kesembuhanku, kesembuhanku. Terpujilah, mari saudara, sembah Dia dengan segenap hatimu kepada Tuhan. Engkau yang layak, dari lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah
hati kami Tuhan, dari dalam lubuk hatiku. Mari kita semua berdiri, nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin Tuhan. Ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih Kau telah setia. Kau terus setia menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang terima kami apa adanya Tuhan. Dengan kasih-Mu, dengan kebaikan-Mu, yang menerima setiap kami tanpa syarat. Itulah kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur, syukur bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur padamu. Kau sangat baik bagi kami Tuhan. Tidak pernah berubah kasih-Mu bagi kami Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama nyanyikan pujian ini. Oh Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you, Lord, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, mari cepat saja nyanyikan pujian ini. Lord, Lord, I give you my soul. Segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Oh, every breath that I take. Ya Tuhan, haleluya. Lord, have your way in me. Hallelujah, Lord, I give you, Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you, Lord, every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart,
lagi saudara. Nyanyikan bersama-sama. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you, oh Lord. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Hanya Kau yang layak Tuhan, menerima yang terbaik dari kehidupan kami. Oh Yesus Tuhan. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Engkau Tuhan kami, juru selamat kami yang hidup, yang layak terima pujian dan sembah kami, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersukacita, bersorak-sorai, karena sumber sukacita kami bukan dari situasi kondisi kami, tetapi sumber sukacita kami datangnya dari Engkau Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Ada sukacita siang hari ini, amin. Katakan dong kanan kiri, tos kanan kiri, katakan Tuhan Yesus sumber sukacitaku. Tuhan Yesus sumber sukacitaku, haleluya, haleluya. Tetap angin berdiri teman-teman, kita memuji Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan. Berjalan bersama-Mu, kami sanggup melalui segalanya Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, amin, haleluya. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan, amin. Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah. Katakan sama-sama, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari mari yang bersukacita katakan bersama-sama, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja, haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari yang percaya sorakan haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kembali sama-sama nyanyikan pujian ini. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan, iblis telah dikalahkan oleh kuasa. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan, amin, amin. Kita lebih dari. Mari anak muda, berikan yang terbaik bagi Tuhan, haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja, haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang, haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja,
Tuhan. Biar segala yang bernapas memuji nama-Mu Tuhan. Amin. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Haleluya. Tepuk tangan di atas kepala. Karena pancinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih. Sekali lagi, mari yang percaya katakan bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Sekali lagi sorakan haleluya buat nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Katakan bersama-sama, bersama Tuhan aku bisa. 1, 2, 3. Bersama Tuhan. Sekali lagi lebih kencang. 1, 2, 3. Bersama Tuhan aku bisa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat kami memuji Engkau, Engkau berikan damai di dalam hati kami. Engkau memberikan kekuatan yang baru, penghiburan bagi setiap kami. Memberikan kekuatan bagi setiap kami yang lemah. Menyembuhkan bagi setiap kami yang sakit. Karena kami tahu Tuhan, ada kuasa dalam pujian yang kami naikkan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Aku percaya padamu Tuhan. Lord, I offer you my life. All I am, all to you. Lord, I want to walk with you. In your presence, I am whole. Lord, I want to walk with you. Hold me close in your arms. Lord, I want to be with you. In your presence, I am whole. Katakan sama-sama. I will trust in you. I will trust in you. I believe and I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plan. To your hand will all my struggle. Lord, I trust in you. Lord, I will trust in you. I believe and I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plan. You are there in all my struggle. Lord, I trust in you.
In your presence I am whole. Lord, I want to walk with you. Hold me close in your arms. Lord, I want to be with you. In your presence I am whole. I will trust in you. I will trust in you. I believe in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plan. You were there in all my struggle. Lord, I trust in you. I believe in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plan. You were there in all my struggle. Lord, I trust. Mari yang percaya kepada Tuhan, dengan segenap hati nyanyikan pujian ini. I believe and I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plan. You were there in all my struggle. Lord, I trust in you. Oh Jesus, I believe in you. Kami percaya padamu Tuhan. Saat kami melangkah bersamamu, kami sanggup melalui segalanya bersamamu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Lord, I trust in you. I surrender to your plan. You were there in all my struggle. Lord, I trust in you. Mari coba nyanyikan pujian ini. I surrender to your plan. You were there in all my struggle. Lord, I trust in you. Tuhan, apa yang kami rencanakan bisa salah, tetapi rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera bagi setiap kami. Ajar kami mengerti, tambahkan kepekaan kepada setiap kami, supaya kami mengerti setiap rencana-Mu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, tidak ada satupun rencana-Mu yang gagal dalam hidup kami. Setiap kami mau mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau. Karena kami tahu masa depan kami ada dalam genggaman tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kami percaya setiap hari kami mau melangkah bersama dengan Tuhan. Apapun yang kami hadapi, apapun yang akan kami alami, kami yakin dan percaya kami bisa
saat kami bersama dengan Engkau. Kami tidak bisa berbuat apa-apa saat kami di luar Engkau Tuhan. Terima kasih, Engkau Bapakku yang baik. Tiba saatnya siang ini Tuhan, kami rindu mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan benih kebenaran firman-Mu kepada setiap kami. Tuhan berikan kepekaan, urapan yang baru, hikmat daripada Engkau. Tuhan juga urapi setiap kami sebagai pendengar firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kami tidak hanya sekedar mendengarkan firman-Mu, tapi firman-Mu boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami sambut kebenaran firman-Mu yang selalu ajaib bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap, katakan bersama-sama. Amin. Selamat kembali, puji Tuhan. Oke, baik. Baik, apa kabar saudara? Shalom. Shalom. Yuk, tos kiri kanan muka belakang katakan shalom. Oke, maaf ya, saya lagi flu. Siapa yang lagi flu juga? Angkat tangan. Oh, ini para penderita flu ya. Oke, saudara, saya dapat satu bagian yang hari-hari ini. Sebetulnya ini topik akan menjadi topik, kalau istilah saya topik segala masa, saudara. Kenapa? Karena hidup ini tetap harus berjalan. Dan kita ini tidak pernah tidak di dalam hubungan-hubungan begitu. Saudara perhatikan penjelasan saya. Sekali lagi, hidup ini akan terus berjalan seiring dengan hubungan-hubungan. Tidak ada satu langkah hidup kita ini tanpa hubungan, betul gak? Betul gak? Saudara tadi waktu mau ke sini saudara berhubungan dengan siapa aja? Tadi bangun sendiri apa dibangunin? Hah? Kalau saudara dibangunkan oleh orang tua saudara, artinya karena ada hubungan orang tua dan anak, maka orang tua saudara membangunkan saudara. Bangun jam setengah 11 ya. Setengah 11 gereja-gereja, kan gitu kan? Nggak mungkin orang tua saudara jalan ke rumah tetangga dan membangunkan anak tetangga. Itu tidak mungkin. Dia akan membangunkan saudara. Saudara, itu sangat sehari-hari. Saudara coba keluar rumah saudara. Saudara punya hubungan dengan siapa di luar rumah? Tetangga punya enggak? Kiri kanannya? Siapa lagi? Teman di sekolah ya? Guru ya? Betul? Bahkan kalau tiap hari saudara langganan Gojek, saudara jangan lupa saudara punya hubungan dengan tukang Gojek itu. Betul? Bukan hubungan pacaran sama tukang Gojek, bukan. Saya cuma mau bilang begini saudara, sebenarnya dari mulai dunia ini diciptakan, kita ini sudah ada dalam relasi dengan Allah. Kenapa? Karena dia berelasi langsung dengan apa yang mau dia buat, dia create. Ya, saya ambil contoh karena seringkali kita dibilang Imago Dei begitu ya. Di sini yang hobi gambar angkat tangan. Oke. Kalau saudara mau menggambar, siapa namanya? Ya? Dion. Oke. Dion hobi gambar ya? Oke. Waktu mau gambar, dipikir dulu nggak? Oke. Waktu sudah menggambar, udah selesai, disayang nggak gambarnya? Disayang ya, dijaga ya. Pernah nggak abis gambar terus gambarnya udah bagus banget, terus saudara Dion ambil gambarnya dan Dion robek-robek? Pernah nggak? Nggak pernah.
Ini dia betul-betul peluk. Kamu lukis atau gambar atau sketch? Oke. Saudara, dia ini kreator sejati. Dion ini. Kenapa? Dia pikirkan, dia create sebagai hasil karyanya dia dan dia sangat menghargainya. Ada hubungan antara kamu Dion dengan hasil karyamu. Dan tidak pernah hasil-hasil karya itu dibuang begitu saja. Saudara, saya mau bilang begini. Kalau Tuhan yang menciptakan kita dengan mulai dia mengkreasi kita sedemikian rupa. Sehingga satu dengan yang lain bahkan anak kembar tidak ada yang sama. Maka saudara jangan lupa. Itu yang saya maksudkan sejak awal kita ini sudah ada dalam hubungan saudara. Persoalan-persoalan di atas ini yang 6 itu kalau mau dibikin 20 juga bisa saudara. Itu semua persoalan di dalam hubungan gak sih? Hubungan. Betul gak? Saudara pikir hubungan itu, kamu namanya siapa? Pria ganteng, belahan tengah. Divo. Keren ya namanya. Kamu pernah dengar lagu-lagunya Il Divo? Divo, kamu pernah naksir cewek enggak? Pernah? Pernah? Nah, sekarang terus rasanya naksir cewek gimana, Vo? Kamu ingat-ingat enggak dia? Normal. Kalau kamu enggak ingat tuh kamu abnormal. Kamu ingat-ingat ya? Apanya yang kamu ingat? Orangnya, apanya? Wajahnya, terus bodinya enggak? Ya iya kan? Loh iya. Loh saudara, kalau saudara bayangkan seseorang tubuh sekalian satu tubuh, ya iyalah saudara, dia manusia. Gitu loh saudara. Jadi satu paket kan saudara bayangkan, terus lewat, kamu sekolah ya? Terus lewat kelasnya Divo gitu, senyum-senyum, hai Vo, padahal dia biasa aja. Divo langsung, oh my God. Oh, kamu sudah gitu, Vo, dia biasa aja gitu kan. Tapi sebenarnya Divo, kamu itu sudah punya sesuatu yang bikin kamu connect sama dia. Betul? Saudara, perhatikan, hubungan itu hanya ada 2 kalau yang begini. Hubungan yang sudah jadian sama hubungan yang belum jadian. Kira-kira begitu. Naksir orang itu ada hubungan enggak? Ada. Secara apa? Secara emosi. Tapi kalau sudah bangun ingat, mau tidur ingat, Divo makan wajahnya sampai ada di dalam nasi. Ah itu sudah emosional itu. Itu sudah bukan emosi ya. Karena ada yang cerita gitu Divo. Aduh Bu Yola, saya selalu ingat wajahnya. Sampai mau mandi tuh kadang seperti wajahnya ada di air, ya Allah. Terus saya bilang, loh kamu nggak gitu juga. Saya bilang, kamu itu sudah harus didoakan kamu itu. Ya, oke. Saudara, mari kita lihat banyak hubungan akhirnya menjadi sesuatu yang serius dan yang ya sudah. Ada juga hubungan yang tidak serius, tapi nggak ada orang memulai pacaran itu dengan niat bahwa kecuali dia memang niat nggak benar gitu ya. Soalnya saya mau gini, ini sebetulnya bahan bersesi-sesi. Saya mau bikin satu sesi gini. Mari kita samakan persepsi. Kita mau bicara soal ini, tetapi saudara karena kita bicara pacaran, maka saudara harus setuju dulu dengan saya. Mulailah setiap hubungan pacaran dengan satu niat bahwa saya serius sama dia. Oke? Kalau saudara nggak mulai dari sini lama, nanti saya bisa khotbah 1,5 jam. Kenapa? Karena selamanya kalau pacaran itu dia serius, saudara sedang memulai satu hubungan yang saudara inginkan hubungan ini kuat, betul? Makanya saya tuh nggak setuju kalau SMP itu pacaran. SMA setuju nggak? Kalau mau jujur saya kurang setuju juga. Kenapa? Karena saudara kalau SMA itu saudara masih punya banyak waktu untuk melihat makhluk-makhluk ganteng yang ganteng itu banyak nak soalnya. Coba cewek-cewek yang SMA angkat tangan. SMA, yang kuliah angkat tangan. Yang gak jelas angkat tangan. SMA, yang kuliah angkat tangan. Yang gak jelas 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 angkat tangan
SMA itu nanti dulu, banyak soalnya, nanti saudara bingung. Saudara, kenapa harus, saya selalu bilang sebaiknya saudara pacaran tuh kuliah. Karena orang kuliah itu sudah mulai dilatih cara berpikirnya. Kalau SMA Bu, ya dilatih juga, cuma tidak dilatih berpikir objektif, itu kalau di SMA. Kalau di kuliah, sudah mulai dibangun cara berpikirnya untuk berpikir objektif. Makanya pacaran itu sebaiknya harus harus kuliah, ya sebaiknya kuliah. Saudara kan nggak suka dengar kata harus ya. Kenapa? Karena cara berpikirnya sudah mulai objektif. Setuju? Bilang sama sebelahnya, pacaran itu harus objektif. Saya mulai dari kalimat itu. Faktanya saudara, pacaran itu tidak ada yang objektif. Betul gak? Kak? Kak Sandro, mari kita tanya. Waktu naksir sama, kenal gak istrinya? Siapa namanya? Oh Kak Mela. Mana Kak Mela? Oh majikan. Cantik gak Kak Mela? Kak Mela itu gak cantik, manis. Ya, Yandro? Oh enggak. Katanya cantik itu kalau dilihat lama-lama bosen. Kalau manis itu dilihat gak pernah bosen. Hah? Oh diabetes, oke. Kak Sandro, waktu pertama kali lihat Kak Mela, apa yang dilihat? Kita uji cobanya sama yang sudah menikah. Berapa? Saudara lihat ya, orang tuh makin lama, makanya tadi saya bilang, mulailah kuliah. Saudara lihat, makin lama menikah itu ditanya lagi, lihat apanya ya, bingung saudara. Apa Kak Sandro? Itu jawabannya. Apa? Dilihat apanya ya? Apanya? Ya mungkin cara pola berpikirnya dia. Nah, saya delete itu kata mungkin ya. Lihat saudara, ini jarang laki-laki naksir perempuan seperti ini. Not physically banget, very. Kenapa? Kak Sandro ini tertarik cara berpikirnya Kak Mela. Kenapa? Sekolahnya dulu apa Kak Mela ini? Filsafat. Oh fisika. Saya pikir filsafat. Fisika. Apakah bisa nggak saya terjemahkan gini? Kak Sandro ini suka perempuan cerdas. Sebelumnya enggak. Oh sebelumnya enggak? Saya dulu melihat fisik sih. Tos dulu. Ini yang saya tunggu jawaban ini. Saudara, fisik itu tetap mau diapa-apain, dia filsafat kah, dia fisika kah, ilmu apapun. Fisik itu kan tampilan pertamanya tuh saudara. Betul gak? Tampilan pertamanya. Saudara yang laki-laki saya tanya, saudara bisa gak lihat mukanya perempuan bercadar? Kita bisa lihat kan? Tapi di dunia ini ada juga orang yang menikah dengan orang yang di dalam bungkusan itu. Ini bandingan. Kenapa saya nggak mau di-streamingkan ini? Gitu. Karena kalau kita pakai ini, mana itu Alkitab? Sudah nggak ada yang Alkitab. Sakti juga nih ya. Karena firman itu dari awal bicara sesuatu yang jelas. Saya nggak lihat itu negatif loh ya. Itu saya ambil gambarannya. Saudara mau lihat dari mana? Loh, walaupun faktanya mereka kawin-mawin juga gitu loh. Tapi ini harus clear. Saudara lihat apanya. Sehingga saudara, kalau kita harus lihat itu dalam sebuah hubungan, saya yakin kok Kak Sandro ini menyatakan cinta ke Kak Mela ini. Hari ini lihat dan mulai tertarik, besok langsung menyatakan. Saya yakin enggak, betul? Enggak. Aduh, lebih sakti lagi. Enggak pernah pacaran. Ya, enggak pernah pacaran. Aku kok protes ya. Terus, ya apa ceritanya? Ya kenal deket aja, kenal deket langsung tak ajak nikah. Oh, oke. Nah ini nanti kita ngomong yang ini ya. Ini kayaknya perlu jadi satu topik juga. Enggak pacaran, kenal deket, terus diajak nikah, mau. Oke, I see. Oke. Jadi saudara ini penting ya. Hubungan, katakan hubungan.
Saya cuma mau bilang begini, kalau saudara berani memulai satu hubungan, saudara harus bisa bertanggung jawab dengan hubungan itu. Ingat loh ya. Tapi hubungan pertama yang saudara harus sangat perjelas, itu hubungan saudara dengan Tuhan. Dengarkan kalimat saya. Kalau hubungan saudara nggak jelas sama Tuhan, sebetulnya jangan coba-coba sesuatu hubungan yang serius dengan seseorang yang adalah lawan jenis. Ya, makanya kenapa saya nggak setuju kalau SMP. Ya, lihat Divo ganteng, seneng, oke. Ya, anak saya juga gitu kok. Saya tahu dia mulai puber itu ketika dia tanya sama saya, Ma, ini cantik nggak? Saya kaget karena nggak pernah. Terus saya mulai sadar, wah anak saya sudah puber atau sudah dekat ini masa pubernya. Walaupun yang ditunjukin itu pucet dan nggak cantik gitu ya. Oh cantik nak, walaupun saya ngomongnya agak sedikit panjang. Cantik. Ya. Kenapa? Karena saya menghargai penilaian anak saya begitu. Saudara, jangan coba-coba mulai satu hubungan kalau dengan orang lain, kalau saudara tidak punya hubungan yang jelas dengan Tuhan. Kenapa? Karena ketika saudara bilang, aku mengasihi kamu, aku senang sama kamu, aku cinta sama kamu. Saudara, firman Tuhan bilang ada satu perintah yang saudara harus jalani dulu. Ini saya bicara dalam konteks hubungan. Saudara, Indonesia ini semua diterjemahkan sebagai kasih ya. Saya nggak temukan satu kata cinta begitu. Tapi kalau kita lihat di dalam bahasa Inggris, love itu bicara sesuatu yang kompleks. Tapi kepada Tuhan pun kita bicara love begitu. Makanya saya beri judul Love Others. Saudara coba buka Yohanes 15 ayat 12. Firman Tuhan bilang ini perintah. Ini perintah. Perintah apa? Next, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Saudara, ayat ini sebetulnya menjadi ayat yang melatar belakangi setiap hubungan. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang ini perintahnya Tuhan, ya, supaya kamu saling mengasihi. Terus saudara pikir gini, oh iya tuh firman Tuhan. Saya ingin nanti tunjukkan konteksnya ya. Kenapa saudara? Karena Tuhan mau kita bicara dulu soal hubungan kita dengan Tuhan. Kalau saudara mengasihi Tuhan dan cinta saudara kuat kepada Tuhan, bahkan kasih saudara jauh lebih kuat dari mengasihi apapun terhadap orang lain, ya, atau cinta saudara lebih kuat kepada Tuhan daripada orang lain, begitu secara sederhananya, maka saudara punya hubungan apapun, saudara pegang satu hal dulu, saya nih mengasihi Tuhan Yesus yang sudah mengasihi saya, amin. Itu dulu, itu pegang erat-erat dulu, ya. Nanti kan saudara lihat, karena dalam banyak hubungan itu ada juga kan yang ngomong iya, makanya heran juga Bu Pendeta, kenapa? Iya kalau sama yang gak seiman itu malah lebih bertahan. Hubungan lo ya. Hubungan lo ya. Saudara, saya gak mau judge orang itu, tapi sebetulnya saya mau jawab begini. Kenapa kamu lebih percaya bahwa hubunganmu dengan manusia lebih kuat dan harus lebih dipertanggungjawabkan daripada hubunganmu dengan Tuhan? Semakin begitu, iblis akan semakin pakai. Saudara akan ketemu terus orang-orang yang gak seiman. Kenapa? Karena saudara perkatakan itu kan. Perkatakan enggak? Oh, saudara perkatakan. Saudara hati-hati ya. Yang paling gampang ditangkap sama iblis itu perkataan kita. Jadi kalau saudara mau dapat jodoh yang baik, saudara mau dapat pacar yang takut akan Tuhan, amin. Saudara perkatakan itu tiap hari. Aku akan dapatkan pacar yang takut akan Tuhan. Ya. Aku akan dapat jodoh yang takut akan Tuhan. Kenapa saudara? Karena masalahnya Kristen aja gak cukup. Nanti saya jelaskan. Saudara kan mau masuk nanti kita akan diskusikan itu ya. Jadi saudara, firman Tuhan bilang gini, kita ini memang harus saling mengasihi. Karena apa? Karena Tuhan telah mengasihi. Sekarang saya tanya sama saudara, orang yang paling saudara kasihi dalam dunia ini siapa? The big question. Sebelum pacaran.
Yang keras siapa tuh anak mama tuh? Mama. Saudara, kalau saudara bener loh ya. Ya ini dalam konteks saudara dibesarkan sama orang tua ya. Setelah Tuhan, saudara pasti sayang sama orang tua saudara. Banyak yang manggut. Ini GPPS sepanjang ini diberkati. Orang tua, saudara. Ya, orang tua. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ayat 38 kita baca sama-sama. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. 39 sama-sama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara perhatikan, saya mau langsung masuk di next slide, lebih cepat ya. 3 objek mengasihi. Yang pertama mengasihi siapa? Tuhan Allah. Yang kedua mengasihi siapa? Sama manusia. Yang ketiga mengasihi siapa? Diri sendiri. Saudara ini dipegang. Kalau saudara pegang ini dalam setiap hubungan, waktu objek baru datang, ini gak berubah saudara. Orang tua di sebelah mana? Orang tua di satu paket sama saudara mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang, kalau kita menghormati orang tua kita, itu firman loh ya. Maka diberkati enggak? Ada enggak orang yang akhirnya menikah enggak disetujui pernikahannya? Ada enggak? Banyak. Saya mau kasih tahu sama saudara begini. Kalau kita bicara kasih, ini muatannya memang berat. Tapi saudara, sebetulnya kasih itu kalau saudara taruh dalam hubungan yang benar. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara harus mengasihi orang tua saudara. Banyak juga hubungan pacaran yang akhirnya ketika pacaran melawan orang tua, bohongin orang tua, gak menghormati orang tua. Waktu sudah menikah saudara, saya harus bilang kabar yang tidak baik ini. Hidupnya gak diberkati saudara. Ya, hidupnya gak diberkati. Tapi bingung, akhirnya cari kambing hitam. Ya karena begini, karena begini, karena begini. Saya banyak melihat hubungan sekalipun sudah menikah, ketika dipulihkan hubungannya dengan orang tua, rumah tangga mereka diberkati. Ya. Jadi kalau saudara mau masuk dalam sebuah hubungan lain, 3 objek ini saudara gak boleh apa-apain. Yang pertama saudara mengasihi Tuhan. Yang kedua saudara mengasihi orang-orang di sekitar saudara. Yang pertama itu orang tua masuk, yang kedua orang tua masuk dan orang-orang yang membutuhkan kehadiran saudara. Baru saudara bicara bagaimana saudara juga, ini sebetulnya nomor 3 harus nomor 2 harus nomor 3. Baru saudara bisa bicara mengasihi sendiri, baru saudara bisa bicara tentang mengasihi sesama manusia. Karena ketika Allah mengasihi kita, kita sangat tahu diri kita berharga dan kita mengucap syukur kepada Allah. Kalau orang tahu bahwa dia berharga di mata Allah dan dia tahu bahwa Tuhan mengasihi dia gak main-main soal hubungan-hubungan itu saudara. Kenapa? Karena Allah mengasihi dia dalam hubungan yang sangat spesial. Hubungan apa? Hubungan kasih. Saudara, kalau ini saudara hayati saudara, maka saudara akan ketemu. Kasih itu bukan kita yang duluan mengasihi dia. Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Saya masuk ke, lompatin slide setelah ini, terus slide berikutnya lagi. Next, ya ini dia. Ya. Nah, saya mau masuk ke sini saudara. Kalau firman Tuhan katakan, Tuhan begitu mengasihi kita sehingga kita harus juga saling mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai 11. Kita itu ternyata dalam salah satu terjemahan di dalam NIV itu hubungan interpersonal. Coba lihat sebelahnya. Orang di sebelah-sebelah itu. Kamu punya hubungan gak sama dia? Punya gak? Punya. Hubungan apa interpersonalnya? Satu gereja, betul. Satu gereja dia. Kalau sudah di luar masih satu gereja enggak? Masih, satu gereja.
Ketemu di bioskop masih satu gereja enggak? Masih. Tiba-tiba ketemu di luar negeri, kan pada mau keluar negeri kan, amin. Oh iya, ketemu tiba-tiba ketemu di kaki gunung di Switzerland ya, cie. Ko Victor sama istrinya ada di Switzerland. Ini masih ada hubungan saudara. Kenapa? Satu gereja. Saudara percaya nggak? Saya udah setua ini. Saya masih punya hubungan dengan seorang yang berumur panjang. Dan dia tuh guru sekolah minggu saya, saudara. Sudah lain gereja, tapi saya merasa masih satu persekutuan karena saya punya akar di sana. Saudara punya akar di GPPS Sepanjang, di mana saudara pernah tertanam di sini dan saudara akan terus tertanam di sini. Kenapa? Ada banyak hubungan interpersonal yang sebetulnya pengertiannya begini ternyata. Terminologinya, hubungan yang terdiri dari dua orang atau lebih yang saling tergantung satu sama lain. Saudara saling tergantung enggak? Enggak sadar ya kalau saling tergantung. Coba saudara tadi masuk, saudara bingung. Loh, mana ini yang main band? Semua udah diatur kan? Oh iya saudara. Loh, ini bisa ibadah gini, ini bukan sekedar sinergi saudara. Sinergi itu enggak akan ada kalau kita tidak saling tergantung satu sama lain dan itu Tuhan yang buat. Dan kita gunakan pola interaksi yang konsisten. Saudara nggak lihat, tadi main band tuh ada interaksinya. Mic itu bukan buat Kak Sandro nyanyi kan ternyata. Iya Andro? Buat apa Andro? Buat komunikasi sama yang lain kan. Tadi saya kok lihat gitu tuh saya inget poin ini. Oh iya ya. Kita nih seperti itu dibuat oleh Tuhan. Ada pola interaksi yang terus begitu. Harus konsisten kan sama ini. Kalau dia mati ya Pondro bingung kan. Gak bisa komunikasi. Ini harus selalu dipastikan nyala. Saudara. Saudara saya akan bilang begini. Ini kalimat berikutnya penting. Sama-sama kita baca dari hubungan tersebut. No, kembalikan lagi. 1, 2, 3. Hubungan tersebut akan memberikan pengaruh terhadap satu dengan yang lainnya atau dapat dikatakan juga sebagai hubungan yang bersifat timbal balik. Nggak usah connect ke slide berikutnya dulu. Saudara saya tanya sama saudara, coba saudara periksa di HP saudara mungkin itu ya. Saudara yang sudah pernah, waduh ini Pak, ini pertanyaan yang mungkin saudara bisa angkat tangan, bisa enggak, saya menghormati. Yang sudah pernah pacaran angkat tangan. Terima kasih buat kejujurannya. Sebagian besar sudah pernah pacaran. Ya. Yang pernah pacaran tidak disetujui orang tua angkat tangan. Saya angkat tangan juga saudara. Yang pernah pacaran dengan yang tidak seiman angkat tangan. Turun tangan. Yang pernah pacaran lebih dari 5 tahun angkat tangan. Yang ini saya nggak tanya. Private ya. Yang pacaran sering berantem angkat tangan. Yang sulit dapat pacar angkat tangan. Saudara nanti di kelompok, saya kasih kebebasan, kita mau ngomong di kelompok saudara. Saya kasih kebebasan saudara cari satu ayat yang saudara bisa pegang. Terserah. Ya. Nanti saya akan ngomong itu. Kak Angel, saya ini udah ngomong macam-macam begini nih berapa menit? Ah kan, 35, 30, oh ya aduh puji Tuhan, kaget saya. Oke, saudara saya mau, ini bukan sekedar special topik saudara, tapi kita ngomong dari hati ke hati ya. Karena sekarang ini saya punya PR banyak banget, saya cerita aja dulu ya sebelum masuk ke kelompok. PR-nya ya itu PR saya karena saya harus orang datang saya dengerin ya.
saya tolong orang itu untuk bagaimana cara berpikirnya dan sebagainya. Saya kasih tahu saudara, sekarang ini saya punya beberapa konseli yang dalam hubungan pacaran itu sangat toksik dan dia nggak bisa lepas dari hubungan itu, toksik banget, ya. Bahkan maaf saudara pernah dipisui, ya. Diajak tidur saudara, bukan tidur-tiduran di rumput di kaki gunung saudara, bukan, ya. Begitu. Ada yang bahkan semuanya sudah dikasih, sak dompetnya dikasih. Ini banyak hubungan-hubungan nggak jelas saudara. Bahkan ada hubungan yang dengan orang tidak seiman, sekian lama terus dijalani dan satu kata aja alasannya, gimana ya Bu Yola, soalnya sudah cinta. Ya. Bahkan ada juga yang sampai sudah aborsi. Sisanya apa? Sisanya mainannya di sini. Saudara hati-hati ya. Dengan apa itu namanya? Video call seks. Sini. Ada satu mahasiswa saya nggak sebut namanya ya. Waduh, tiap hari tidur di kelas gitu. Terus saya panggil. Oh iya, karena dia sebenarnya cukup dekat sama saya. Saya bilang, kamu kenapa? Iya Bu, saya soalnya tiap malam harus temenin pacar saya. Pacarmu di mana? Di Jakarta. Saudara, jadi sepanjang malam tuh barang ini nyala, saudara. Saudara jangan, saya ngomong gini, saudara jangan berguru loh ya. Ini menurut saya tindakan yang agak gila. Hati-hati saudara dibawa ke rumah sakit menur lama-lama. Jadi ini nyala, terus dia tuh tidur. Terus sampai saya bilang, loh ya apa caranya? Ya gini Bu. Terus diperagakan sama dia. Terus kamu tidur? Iya, tapi pacar saya itu kalau terkaget-kaget bangun, karena pacarnya suka kaget-kaget bangun, harus ada wajahnya dia di situ. Lama-lama gangguan kan? Yang gangguan dia apa pacarnya? Dua-duanya betul pinter. Dan saudara ternyata itu bisa edik. Karena apa? Karena mereka melakukan gerakan-gerakan yang juga irasional buat saya. Saudara bisa ciuman gak di situ? Gak bisa kan? Dan aduh saya jadi ngomongnya jadi jahat. Dan gilanya itu mereka bisa ciuman di alam maya ini loh. Ya apa caranya? Ini terjadi. Di satu tempat lain lagi, bukan mahasiswa saya, buka baju saudara, di depanin. Betul. Dan konseli saya yang paling kecil, SMP kelas 2, itu sekitar sebelum pandemi, itu lebih mengerikan. Pacaran sama bule saudara. Saudara, sini saya ajarin, saya kasih tahu ini juga, ini bahaya. Ternyata ada beberapa teman konselor saya ngalami hal yang sama. Jadi pacaran sama bule, mereka having sex-nya di sini. Anak ini nggak tahu bahwa itu direkam. Oh, di sana kan alatnya canggih. Sampai tidak menggunakan apa-apa. Buka semua. Ya, disuruh apa yang saya nggak ngerti, pokoknya disuruh. Kan bule toh, jadi saudara jangan terpukau sama bule itu ya. Karena mereka tuh tidak semuanya benar gitu loh. Dan susah sebenarnya bisa membedakannya kalau di akun-akun itu ya, kelihatan kok akun orang jahat atau orang baik itu kelihatan sebetulnya. Lalu saudara tahu nggak, suatu hari bule itu dicari nggak bisa lagi. Dan dia setiap hari dikirimin dari nomor lain video waktu dia sedang beradegan tidak pakai apa-apa itu. Jadi dia kayak diteror. Dan dia bilang, videomu ini terjual sangat mahal. Ya, saudara jangan pernah lupa, jejak digital itu selamanya akan tetap ada. Ya, jadi jangan pacaran yang aneh-aneh. Itu lagunya nenek moyang kita itu benar. Kata nenek, pacaran itu berbahaya kalau harus belajar nanti lagunya ya. Pacaran tuh ini loh, gini loh. Pacaran tuh gini loh, di ke penerangan seterang-terangnya ini. Makanya pacaran di gereja tuh bagus, apalagi di GPP sepanjang ini ya. Semua lampu dari ujung ke ujung. Duduk dan lihat wajahnya baik-baik dalam rumah Tuhan ini. Udah gak usah aneh-aneh. Waktunya tidur matikan, sudah selesai. Ya.
Kak Angel bisa nggak sekarang dibagi kelompok? Kita ngomong di kelompok dulu ya. Nanti saya jelaskan prinsip-prinsipnya justru setelah kelompok. Cek. Ya, shalom teman-teman. Ya, sebelumnya terima kasih buat Bu Yolanda. Jadi nanti Intan akan bagikan undian ini untuk diambil per kelompok. Untuk PIC-nya bisa merapat ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 Kak Yoni, kelompok 2 Mbak Anis, kelompok 3 Demas Doris, kelompok 4 ada Cemon, kelompok 5 Ko Victor, dan kelompok 6 Patrick. Oke. Ambil satu. Oke. Oke, kalau sudah mungkin PIC-nya bisa memposisikan teman-temannya supaya diskusinya lebih enak. Mungkin kursinya mungkin bisa agak digeser atau seperti apa supaya posisinya lebih enak. Oke, saya kasih waktu teman-teman 1 menit ya untuk bisa memposisikan teman-teman yang lain untuk bisa berdiskusi dalam satu kelompok dengan baik. Oke. Oke, silakan boleh duduk sekarang. Oke, diusahakan jangan terlalu jauh jaraknya supaya ngobrolnya lebih enak. Oke, sekarang PIC kelompoknya bisa membuka kertas yang dibagikan. Sudah ya, jadi di situ sudah dibuka semuanya. Jadi di situ teman-teman dapat satu topik yang ada di judulnya kita. Oke, di judulnya kita. Oke, saya mau tanya dulu kelompok ini topiknya apa? Pacaran, tapi having. Ya, pacaran tapi having sex sebelum menikah ya. Terus kelompok ini? Sulit dapat pacar. Kelompoknya Acil sulit dapat pacar. Kelompoknya Ko Victor? Pacaran tidak disetujui orang tua. Oke, kelompoknya Ko Victor pacaran tidak disetujui orang tua. Kelompoknya Mbak Anis? Pacaran lebih dari 5 tahun. Pacaran lebih dari 5 tahun. Kelompoknya Kak Yoni? Pacaran tidak seiman. Kelompoknya Kak Yoni pacaran tidak seiman. Dan kelompok yang terakhir, silakan Sinji. Dengan suara lantang. Toksik. Pacaran sering konflik. Pacaran sering konflik, yang sabar ya. Oke. Ya, oke teman-teman. Jadi kita sekarang waktunya untuk berdiskusi kelompok. Saya percaya setiap topik yang sudah teman-teman dapat, mungkin teman-teman pernah mengalami atau teman-teman pernah dengar cerita dari teman-temanmu, kawan-kawanmu atau keluargamu yang mengalami. Pasti ada yang pernah. Nah, jadi pertanyaan yang pertama yang perlu teman-teman diskusikan adalah, boleh dicatat untuk PIC kelompoknya. Yang pertama, bentar, saya lupa, saya buka contekan dulu. Oke. Jadi waktunya teman-teman nggak terlalu lama, cuma ya mungkin teman-teman bisa berdiskusi sekitar 5 sampai 10 sampai 15 menit ya. 10 menit lah, diusahakan 10 menit. Oke, jadi nanti pertanyaannya adalah yang pertama, pernahkah kalian mengalami hal ini atau orang di sekitarmu mengalaminya? Yang kedua, apabila pernah, bagaimana pengalaman itu dan
kalau misalkan orang lain yang mengalami, bagaimana pengalaman orang di sekitarmu itu. Kemudian yang ketiga, oh ya mencatat, sorry. Yang pertama, pernah atau enggak pernah mengalami hal itu atau orang-orang di sekitarmu mengalaminya. Yang kedua, bagaimana pengalaman yang pernah dialami pribadi atau yang pernah dialami oleh rekan-rekanmu. Dan yang ketiga, bagaimana tanggapan kalian mengenai hal ini? Ya, maksudnya setuju atau enggak? Terus kemudian, kalau setuju kenapa? Kalau enggak setuju kenapa? Dampaknya apa? Pokoknya digali. Jadi tim PIC dan moderator bisa bantu menggali informasi dari teman-teman semua. Jadi untuk apa yang teman-teman diskusikan di sini tuh cukup berhenti di ruangan ini saja, dan video dari ibadah hari ini tidak di-share untuk di bagian firman Tuhan gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu merasa gimana-gimana gitu ya. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Oke, ada pertanyaan tentang ketiga pertanyaan tadi? Aman ya? Oke, jadi nanti setelah itu teman-teman bisa mempresentasikan dan nanti Bu Yolanda akan memandu kita dalam diskusi. Oke, gitu ya. Terima kasih. Selamat berdiskusi, Tuhan Yesus memberkati. 10 menit dari sekarang ya, teman-teman. Aku di dalam pengharapan Yesus untuk selamanya, hiduplah dalamku. Ada ketua kelompoknya, Pak? Ada ketua kelompoknya. Oh iya sih, itunya. Tempat yang kurindukan, nafas hidupku. Oke. PIC kelompoknya, PIC tolong diberikan kesempatan supaya sedapat mungkin semua bisa bicara. Terima kasih. Sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan Yesus untuk selamanya, hiduplah dalamku. Hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan Yesus untuk selamanya, hiduplah dalamku. Yesus untuk selamanya, hiduplah dalamku. Kau sungguh
Oke, waktunya tinggal 3 menit lagi ya. Bisa nyatet semua hal detail nggak apa-apa yang diungkapkan teman-teman. Oke, waktunya 1 menit lagi ya teman-teman. Oke, sudah ya teman-teman, waktunya habis. Teng tong. Ya nggak apa-apa sih, kalau saya nggak apa-apa kalau misalkan mau lanjut. Coba teman-teman pulangnya sedikit lebih siang, apakah oke? Oke. Oh soalnya ya nggak apa-apa. Oke lanjut. Oke sudah. Ya saya rasa 80% pasti sudah mengungkapkan isi hatinya mungkin. Oke semuanya kita selesaikan diskusinya sampai sekarang ya. Oke, teng tong. Dedet. Oke, semuanya bisa fokus lagi menghadap ke kelompoknya boleh. Tapi nanti aku kasih kesempatan teman-teman untuk presentasi ya. Kemudian presentasinya waktunya 3 sampai 5 menit. 5 menit paling lama. Kalau 3 menit bisa ya nggak apa-apa juga ya. Terus yang presentasi tidak harus PIC. Kalau ada yang mau mewakilkan juga boleh. Oke? Oke, sekarang yang presentasi duluan aku pilih topiknya aja ya langsung ya. Aku nggak tahu itu jatuh ke kelompoknya siapa. Topiknya random aja.